informasi yang akan kami berikan nantinya menambah semangat kerja sama Civitas sekolah, rumah, dan anak-anak tentunya. Baik, selanjutnya izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah sekaligus doa oleh Ustadz Hasan, yang ketiga informasi-informasi terkait penilaian sadar ibadah, penilaian doa, hadis, terakhir yaitu program khas kelas 7. Yang keempat penutup, dan yang terakhir pembagian hasil penilaian tengah semester. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum melangkah ke rangkaian acara, mohon kiranya ayah bunda dapat menuliskan nama Ananda dan kelas Ananda pada kolom chat Zoom, atau menuliskan nama Ananda dan kelas Ananda di layar Zoom ayah bunda untuk memudahkan kami dalam mengisi daftar hadir ayah bunda pada kegiatan hari ini. Untuk menambah keberkahan kita pada acara hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasan, sekaligus memimpin doa agar kegiatan kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ustadz Hasan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i Tuh, Mem, suaranya Faiza masih. wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud.
ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Sadaqallahul azim. Baik, kita sekarang berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Hasan.
Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan memberikan syafaat bagi kita semua yang mendengarkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya penyampaian informasi yang akan disampaikan secara bergantian oleh wali-wali ganti dengan UB kan? Boleh. Oke. Ibu dong. Yang akan disampaikan oleh Ustadzah Ayi. Kepada Ustadzah Ayi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan tentang penilaian dan kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama yaitu penilaian mata pelajaran. Penilaian mata pelajaran biasanya kita nilai itu terdapat 3 aspek, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Yang pertama saya akan membahas tentang penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tes tertulis, tes tertulis ini biasanya berbentuk seperti benar salah, pilihan ganda, menjodohkan isian dan uraian. Yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan ini biasanya berupa kuis dan tanya jawab. Lalu yang ketiga ada bentuk penugasan yang sering diberikan oleh guru di Istiqomah ini. Contohnya itu seperti tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah atau di luar sekolah, baik secara formal maupun informal. Jadi penugasan yang sering dilakukan di sini yaitu berupa lembar kerja peserta didik. Yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan biasanya di sini kita pakai 4, yaitu yang pertama ada ujuk kerja atau praktek. Praktek biasanya kalau di sekolah itu kita memakai lab IPA contohnya. Contohnya yaitu penilaian dilakukan dengan cara mengamati peserta didik dalam melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu proyek. Jadi kalau proyek itu kegiatan penyelidikannya yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga yaitu portofolio. Jadi kalau portofolio itu rekaman hasil pembelajaran siswa dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Lalu yang keempat ada produk. Jadi siswa itu membuat suatu produk. Jadi penilaiannya itu kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni. Dan yang terakhir itu teknik lainnya. Yang ketiga itu terdapat penilaian sikap. Sikap ini biasanya dinilai oleh pengamatan wali kelas atau guru BK dalam sehari-harinya. Yang utama itu observasi oleh guru SMP selama 1 semester. Yang kedua, observasi oleh guru BK dan wali kelas selama 1 semester. Nah, yang keduanya itu yaitu penunjang. Penunjangnya itu penilaian diri dan penilaian antar teman. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kriteria kelulusannya SMPT Istiqomah YPA ITB. Terdapat aspek standar pelampauan, yaitu yang pertama peserta didik harus hafal bacaan sholat, doa, hadis, dan zikir setelah sholat. Yang kedua syahadah qiraati. Yang ketiga tahfiz 3 juz, yaitu juz 30, 29, 28, atau 1. Yang keempat yaitu integrated lesson project. Terdapat di pelajaran itu IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan pelajaran lainnya. Terus yang kelima itu kita ada CET, yaitu Cambridge English Placement Test. Nah, terdapat standar kenaikan kelasnya yang diatur oleh Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang kriteria kenaikan kelas. Yaitu terdapat KKM yang pertama, terdapat kompetensi inti di mana
ada KI 1 dan KI 2, yaitu mencakup nilai sikap dan tingkah laku Ananda. Minimal itu harus bernilai baik. Yang kedua, ada nilai pengetahuan yang terdapat pada KI 3 dan nilai keterampilan yang terdapat pada KI 4 yang harus tuntas. Yang ketiga, mata pelajaran dengan KBM atau kerja belajar minimal yang tidak tuntas tidak boleh lebih dari 3. Lalu terdapat KKM dari Disdikbud. Terdapat 2, yaitu ada aspek akademis dan juga aspek non-akademis. Aspek akademis, yang pertama ada nilai pengetahuan di KI 3 dan ada nilai keterampilan yang terdapat pada KI 4 yang harus tuntas. Terus lanjut, yaitu yang kedua ada mata pelajaran dengan KBM yang tidak tuntas tidak lebih dari 3. Aspek non-akademis, yang pertama yaitu KI 1 dan KI 2 menyangkut sikap dan tingkah laku. Yang kedua, persentase kehadiran selama 1 tahun pelajaran itu minimal terdapat 80% dari hari efektif. Selanjutnya, aspek akademis. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program belajar. Yang kedua, mengikuti ujian nasional yang diadakan oleh satuan pendidikan, yaitu berupa tes tertulis dan praktek. Yang ketiga, peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah apabila peserta didik telah memenuhi KKM yang ditetapkan oleh sekolah berdasarkan perolehan nilai sekolah. Yang terakhir yaitu nilai sekolah sebagaimana dimaksud pada nomor 3 diperoleh dari gabungan nilai ujian sekolahnya itu dan rapot dari kelas 1 sampai 3 atau dari semester 1 sampai 6 dengan pembobotan 30% itu untuk nilai US dan 70% itu untuk nilai rata-rata rapot. Selanjutnya yaitu ada aspek non-akademis. Yang pertama itu memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang kedua, presentasi kehadirannya selama 1 tahun ajaran itu harus mencapai 80% dari hari efektif. Sekian ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada MC yaitu Bu Siti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ayi. Selanjutnya adalah informasi tentang program Sadar Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustazah Putri Andam Dewi. Kepada Ustazah Putri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda hari ini? Kita ketemu lagi bersama saya. Insya Allah saya akan menyampaikan mengenai sadar ibadah yang Ananda telah lakukan hampir setiap hari dalam 3 bulan ini. Ya, seperti visi SMP Istiqomah yaitu menjadi sekolah Islam unggulan yang menerapkan sistem penjaminan mutu untuk menghasilkan generasi Islam yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan kuat. Di sini, Ananda selalu melaksanakan sadar ibadah sesuai dengan visi sekolah. Pembiasaan ibadah harian juga menjadi hal yang sangat mendasar. Isian untuk pembiasaan sadar ibadah ada dalam student handbook seperti sholat fardu, sholat sunnah duha dan lail, sedekah, tilawah, literasi, puasa Ramadan, dan sunnah. Adapun sholat fardu di sini merupakan sholat 5 waktu sehari semalam. Lebih diutamakan berjamaah, khusus siswa putra berjamaah di masjid, jika kondisi sudah memungkinkan. Salat sunnah duha dan lail, salat sunnah duha dilakukan di sela-sela daring atau pada saat jam istirahat antara pukul 10 hingga pukul 10.30, 11. Sedangkan sholat lail sesuai waktu yang dianjurkan. Sedekah dan infak
Berinfak boleh di mana dan kapanpun. Boleh juga di celengan atau dikumpulkan dulu, nantinya diserahkan kepada yang diinginkan. Setiap hari, minggu, hingga kata. Boleh juga murojaah hafalan yang nantinya akan disetor ke guru Al-Quran. Literasi, membaca buku. Boleh buku pelajaran, buku pengetahuan agama, dan lainnya. Juga buku sastra atau non-sastra yang bernuansa Islami. Puasa Ramadan dan sunnah, puasa selama bulan Ramadan, puasa sunnah Senin atau Kamis, atau puasa sunnah lainnya. Isian sadar ibadah akan direkap, dievaluasi, dan diinformasikan setiap akhir bulan. Untuk setoran hafalan dan tilawah ditulis dalam buku prestasi qiraati, tilawah, dan hafalan. Selama daring, isian sadar ibadah dan buku prestasi difasilitasi melalui sistem Microsoft Teams. Nah, ini merupakan student handbook yang sudah kami berikan pada Ananda, yang setiap bulannya akan kami cek untuk selama melaksanakan sadar ibadah itu dari salah satu baca tilawahnya, sunnah, dan juga literasinya. Ini merupakan rekap sadar ibadah yang digunakan pada saat penggunaan di Microsoft Teams. Ini sudah kami kalkulasikan selama 3 bulan grafis sadar ibadah dari kelas 7 Putra 1, 7 Putra 2, 7 Putri 1, dan 7 Putri 2. Untuk semua ini sudah dilaksanakan seperti student place of Islam, visi misi, doa sebelum belajar, doa setelah belajar, doa setelah sholat duha. Ini merupakan kegiatan rangkaian setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran. Untuk dalam proses bacaan sholat, doa, dan zikir setelah sholat ini masih dalam proses anak-anak untuk menghafalkannya. Kami sebagai wali kelas juga akan mengecek satu persatu bacaan sholat, doa, dan zikir mereka setelah sholat. Motivasi wejangan dan harian itu kami sampaikan pada saat opening dan closing. Sekian dari saya penyampaian tentang sadar ibadah. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustazah pada Bu Putri. Ya. Terima kasih Ustazah Putri. Selanjutnya yaitu informasi terkait setoran doa dan hadis yang akan disampaikan oleh Ustadz Indra. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk memberikan informasi tentang hafalan doa dan hadis. Ya, baik ayah bunda sekalian, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hafalan doa dan hadis. Baik, ada beberapa doa harian yang kiranya Ananda semuanya di rumah bisa melaksanakan dengan baik dan benar, ya. Pertama adalah doa hendak belajar, ya. Doa hendak belajar ini insya Allah sudah kita jalankan untuk setiap harinya setelah kita melaksanakan opening, atau kita sebelum opening itu kita sudah melaksanakan untuk pembacaan doa hendak belajar ini, ya. Jadi selanjutnya adalah doa setelah belajar. Ya, doa setelah belajar juga kita melaksanakannya apabila kita melaksanakan closing, ya. Jadi setiap harinya kita juga sudah melaksanakan doa setelah belajar ini.
Selanjutnya adalah doa sebelum belajar. Nah, doa sebelum belajar ini dilaksanakan pada saat Ananda semuanya mau masuk dalam pembelajaran setiap harinya. Ini dilaksanakan setelah tilawah pagi, biasanya ada tilawah pagi, setelah itu persiapan masuk ke pembelajaran pertama, atau setiap pembelajaran itu akan dilaksanakan doa sebelum belajar. Doa setelah makan. Nah, ini harapannya Ananda semuanya bisa menghafalkan atau bisa melaksanakan doa setelah makan, dan harapannya sudah hafal semuanya untuk doa makan ini. Selanjutnya adalah doa naik kendaraan. Nah, untuk doa naik kendaraan ini harapannya Ananda semuanya juga bisa melaksanakan atau bisa mengucapkan atau membiasakan pada saat naik kendaraan atau naik kendaraan umum dan naik apapun itu, bisa melaksanakan atau bisa membaca doa dulu sebelum melaksanakan perjalanan. Selanjutnya adalah doa setelah azan. Nah, ini doa setelah azan ini juga biasanya apabila kita pembelajaran di sekolah itu, apabila kita sholat zuhur atau sholat asar berjamaah di sekolah, itu biasanya juga diadakan atau dilaksanakan doa setelah azan. Nah, ini harapannya karena pandemi masih berlanjut dan kita memang masih melaksanakan kegiatan di rumah, sholat di rumah, harapannya ayah bunda juga bisa mengingatkan Ananda ini untuk membacakan doa setelah azan, ya. Selanjutnya zikir dan doa setelah sholat. Nah, ini juga doa zikir dan doa setelah sholat. Ini juga kita laksanakan apabila Ananda melaksanakan closing, ya. Ya, jadi kegiatan closing kita isi dengan zikir doa setelah sholat. Dan harapannya apabila Ananda melaksanakan sholat 5 waktu, setelah melaksanakan sholat 5 waktu, Ananda bisa membacakan zikir dan doa dimanapun, bisa apabila sholat di rumah melaksanakan, apabila sholat di masjid pun juga harapannya melaksanakan zikir dan doa. Dan ini semuanya ayah bunda sudah ada di student handbook, ya. Jadi semuanya sudah ada di student handbook. Tolong minta kerjasamanya ayah bunda, selalu mengingatkan dan selalu melihat Ananda untuk menghafalkan dan membacakan semua yang doa yang ada di handbook. Selanjutnya adalah hafalan hadis, ya, tentang Asmaul Husna. Ini juga Ananda juga diharapkan bisa menghafalkan hadis. Selanjutnya adalah tentang menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, tentang najis mughaladzah, tentang sholat berjamaah, tentang bekerja keras, tentang kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini semuanya juga sudah ada di handbook, ya. Jadi ada di handbook dan kami minta kerjasamanya ayah bunda selalu mengingatkan Ananda semuanya untuk bisa menghafalkan hadis yang ada di handbook. Karena semuanya nanti untuk hafalan hadis dan doanya juga nanti pelaporannya kepada wali kelas masing-masing, ya. Jadi pelaporan untuk hafalan hadis yang ada di handbook itu nanti menyetorkannya ke wali kelas masing-masing, ya. Jadi harapannya selalu, apalagi Ananda semuanya di rumah, belajar di rumah, insya Allah waktu yang Ananda dapatkan mungkin insya Allah banyak dan banyak waktu luang untuk bisa selalu menghafalkan hafalan hadisnya. Oke, selanjutnya adalah ini ada tambahan hadis dari PAI, ya. Jadi ada pelajaran PAI yang mewajibkan Ananda untuk menghafalkan tentang hadis kejujuran
amanah, dan doa istiqomah. Nah, ini mungkin dari guru Mapel PAI sudah menyampaikan ke Ananda semuanya untuk tambahan hadis yang ada di pelajaran PAI ini. Mungkin kami juga minta bantuannya dari ayah bunda semuanya untuk selalu mengingatkan Ananda di rumah apabila ada tugas atau hafalan hadis yang sudah diberikan guru Mapel PAI untuk selalu menghafalkan dan selalu membacanya agar supaya Ananda bisa cepat untuk hafalannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ustazah Vivi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Indra. Selanjutnya adalah informasi terakhir yang akan disampaikan oleh Ustazah Yunita. Kepada beliau kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan program khas kelas 7, baik kelas 7 P1, P2, PA1 dan PA2. Baik, sudah terlihat ayah bunda untuk slide yang saya tampilkan? Sudah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan virtual kedua pada pertemuan virtual pembagian hasil PTS semester 1. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan informasi program khas kelas 7. Sebelumnya, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pengembangan kemampuan seseorang dalam menumbuhkan rasa percaya diri, sikap, dan perilaku yang inovatif. Nah, untuk itu, sebagai salah satu lembaga pendidikan di Kota Balikpapan, SMP IT Istiqomah Balikpapan berupaya mengembangkan kemampuan siswa dalam kegiatan program khas kelas 7. Nah, untuk tahun lalu kita alhamdulillah telah mengadakan field trip. Dengan ini, kegiatan ini diharapkan siswa dapat memahami berbagai pengetahuan yang disediakan oleh alam dan dapat mensyukuri segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ini gambarannya apa yang dilakukan. Jadi anak-anak belajar di luar kelas. Kita bawa ke beberapa sudut kota Balikpapan yang memang terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan. Namun, pandemi coronavirus COVID-19 ternyata banyak mengubah kebiasaan sehari-hari, termasuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring. Nah, berdasarkan perkembangan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini tidak memungkinkan kegiatan field trip sebagai program khas kelas untuk dilaksanakan, maka SMP IT Istiqomah YPA ITB tetap berupaya mengembangkan kemampuan peserta didik dalam kegiatan virtual multi activities. Ya, jadi program khas kelas tetap ada, hanya saja sifatnya virtual untuk tahun ini. Virtual multi activities merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini memungkinkan peserta didik untuk dapat melihat, mengobservasi, dan mendapatkan wawasan mengenai objek yang telah diintegrasikan dengan mata pelajaran di kelas dengan menyaksikan film atau video yang mensajikan tempat-tempat di Kota Balikpapan. Nah,
Melalui kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran yang dilakukan secara daring selama 3 bulan. Jadi field trip-nya diadakan secara virtual dengan nama Virtual Multi Activities. Kemudian materinya tetap diambil dari KBM yang sudah berjalan, dan nanti akan ada refleksi dalam bentuk kegiatan produktif, lembar kerja, dan praktek yang harus dilakukan oleh Ananda. Tujuan virtual multi activities sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah salah satu program kelas yang wajib diikuti oleh peserta didik kelas 7 sebagai salah satu penilaian pengembangan diri yang ada di raport semester. Jadi nanti harapannya Ananda semua bisa mengikuti kegiatan ini, karena tidak ada tayangan ulangnya, sementara untuk kegiatan ini masuk pada penilaian pengembangan diri yang ada di raport. Selanjutnya adalah seluruh peserta didik kelas 7 dapat mengkreasikan diri dalam kegiatan virtual, mempraktikkan pengalaman belajar yang telah didapat pada saat daring, dan memproyeksikan kegiatan terkait dengan lembar kerja yang disediakan dengan menyaksikan rangkaian kegiatan virtual multi activities dalam bentuk film. Untuk temanya sendiri, yaitu petualangan virtual mengasah kedisiplinan, kejujuran, dan berwawasan. Mengasah kedisiplinan di sini harapannya Ananda bisa menyelesaikan kegiatan produktif yang akan disajikan dengan tepat waktu, bisa hadir pada kesempatan pada saat pelaksanaan virtual multi activities dengan tepat waktu, kemudian pada saat pengerjaan lembar kerja melakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan berwawasan 4.0. Maksudnya di sini apapun yang mereka saksikan melalui virtual, mereka bisa menambah wawasan mereka, kemudian menambah pengalaman belajar mereka. Kemudian waktu untuk pelaksanaannya adalah hari Sabtu 7 November 2020. Nanti akan secara bergantian, misalnya pukul 8 sampai pukul 10 itu anak kelas 7 putra, kemudian pukul 10 sampai pukul 12 itu adalah anak putri. Tempatnya di media Zoom. Kemudian ini ayah bunda berikut integrasi mapel-mapel yang diajarkan di dalam kegiatan multi activities virtual. Ya. Dalam kegiatan virtual multi activities ini sebenarnya ada 3 hal penting yang saling berkaitan. Yang pertama, pelaksanaannya melalui secara virtual tanpa menghilangkan ciri dari program khas kelas field trip, yaitu dapat melihat dan belajar dari sudut kota Balikpapan yang disajikan. Kemudian, ini berkait kembali dengan mapel-mapel yang diterima oleh siswa selama pembelajaran daring, khususnya pada mapel bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Al-Quran, IPA, IPS, dan PJOK. Dari kegiatan virtual multi activities ini, siswa akan melakukan kegiatan produktif berupa penyelesaian lembar kerja, dengan tetap menjunjung nilai sikap kejujuran ataupun mempraktekkan apa yang disajikan dalam tayangan virtual. Nah, seperti ini, contoh pada mata pelajaran Al-Quran, tujuan yang ingin dicapai adalah mengaitkan dalil kehidupan sehari-hari dengan tayangan yang disajikan dengan tepat, kemudian mengaitkan dalil tentang alam dengan tayangan yang disajikan dengan tepat. Bentuk penilaiannya nanti adalah, yang diambil adalah penilaian pengetahuan dan sikap. Nah, untuk bentuk kegiatannya, anak-anak atau siswa akan diberikan tampilan beberapa tayangan tentang alam dan cara mensyukurinya sebagai objek, kemudian diberikan narasi sebagai pengantar siswa untuk mengisi lembar kerja. Kemudian untuk bahasa Inggris, tujuan yang ingin dicapai adalah menentukan tempat umum di Kota Balikpapan dengan benar, kemudian menjelaskan fungsi tempat umum di Kota Balikpapan dengan benar, dan bentuk penilaian yang ditagihkan adalah penilaian pengetahuan dan sikap. Untuk bentuk kegiatannya, akan ditampilkan beberapa tayangan tentang tempat-tempat umum sebagai objeknya, kemudian diberikan paparan sebagai pengantar siswa untuk mengisi lembar kerja. Selanjutnya bahasa Arab.
Tujuan yang ingin dicapai adalah menentukan bunyi dan makna dari kata atau kalimat bahasa Arab berkaitan topik warna alam dengan tepat, mendemonstrasikan ungkapan secara lisan dan tulisan tentang topik warna alam yang disajikan dengan benar. Bentuk penilaian atau tagihannya adalah penilaian keterampilan dan sikap, dan bentuk kegiatan yang ditampilkan adalah beberapa tayangan tentang warna-warna yang ada di alam dan tumbuh-tumbuhan sebagai objeknya, kemudian diberikan demonstrasi bahasa Arab sebagai pengantar siswa untuk mengisi atau mendemonstrasikan kembali dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian untuk bahasa Indonesia, tujuan yang ingin dicapai adalah menentukan aspek kebahasaan yang digunakan dalam narasi deskripsi suatu objek dengan tepat dan membuat teks deskripsi tentang suatu objek dengan tepat. Penilaian yang diambil adalah keterampilan dan sikap. Untuk bentuk kegiatannya, akan ditampilkan beberapa tayangan deskripsi objek wisata yang ada di Balikpapan, kemudian diberikan narasi sebagai pengantar siswa untuk membuat deskripsi objek wisata tersebut. Ya, selanjutnya untuk mata pelajaran IPA, yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah mempraktikkan pemisahan campuran secara sederhana dengan tepat. Penilaian yang diambil adalah keterampilan dan sikap. Sementara untuk bentuk kegiatannya, akan ditampilkan beberapa tayangan tentang proses pemisahan campuran yang dilakukan oleh suatu tempat di kota Balikpapan sebagai objeknya. Kemudian akan diberikan paparan sebagai pengantar siswa untuk mempraktikkan kembali pemisahan campuran tersebut secara sederhana di rumah. Selanjutnya IPS, tujuan yang ingin dicapai pada mapel ini adalah menjelaskan potensi kelestarian kemaritiman, flora maupun fauna di Indonesia, khususnya Balikpapan dengan benar. Penilaiannya adalah penilaian pengetahuan dan sikap. Nah, untuk bentuk kegiatan pada mapel ini akan ditampilkan beberapa tayangan tentang wawasan kemaritiman yang ada di kota Balikpapan. Sebagai objeknya, kemudian diberikan paparan sebagai pengantar siswa untuk menjelaskan kembali pada atau di lembar kerja. Kemudian PJOK, tujuan yang diinginkan yaitu mempraktekkan teknik dasar salah satu star dalam lari yang disajikan dengan tepat. Kemudian menentukan ukuran tempat atletik yang ditayangkan dengan tepat. Penilaian yang diambil adalah keterampilan dan sikap. Nah, di PJOK bentuk kegiatannya yang akan ditampilkan adalah beberapa tayangan tentang praktek atletik di salah satu tempat olahraga besar yang ada di kota Balikpapan sebagai objeknya. Kemudian diberikan demonstrasi sebagai pengantar siswa untuk mempraktikkan kembali dasar-dasar atletik. Dan persiapan mengikuti kegiatan virtual multi activities. Yang pertama adalah LKPD yang sudah diberikan sebelum kegiatan. Jadi ayah bunda nanti guru-guru mapel akan memberikan LKPD dan guidebook elektronik yang akan dibagikan beberapa hari sebelum kegiatan VMA ini. Guidebooknya nanti berisi panduan mengikuti kegiatan virtual multi activities. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan dalam praktek itu akan diberikan info lebih lanjut oleh guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran masing-masing mapel. Kemudian niat, ini yang paling penting, niat memperoleh ilmu untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah muara dari setiap kegiatan yang akan dilakukan dalam virtual multi activities kali ini, yaitu segala sesuatu yang dilakukan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala agar ilmunya barokah, bermanfaat dalam kehidupan siswa. Kemudian semangat melakukan kegiatan produktif virtual multi activities. Insya Allah jika niat Ananda atau siswa sudah mantap karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan semangat untuk mengikuti kegiatan tersebut, harapannya nanti siswa dapat mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, walaupun sederhana, tetapi bisa menambah wawasan siswa tentang sudut-sudut kota Balikpapan dan penerapan mapel yang sudah dimasukkan dalam kegiatan ini.
Karena ini adalah pemateri terakhir, bisa saya simpulkan bahwa dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Ai, kemudian Ustazah Putri, Ustadz Indra, dan saya sendiri, artinya apa yang disampaikan di sini semua terintegrasi untuk penilaian yang ada di rapor. Jadi penilaian yang disampaikan oleh Ustazah Ai adalah penilaian secara pengetahuan dan keterampilan, kemudian diintegrasikan kembali dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah Putri, yaitu tentang program sadar ibadah yang juga masuk menjadi penilaian untuk kenaikan kelas. Jadi memang kita berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya yang hanya mengambil syarat kenaikan kelas adalah dari segi pengetahuan dan keterampilan saja. Kemudian tambahan untuk program sadar ibadah yang disampaikan oleh Ustazah Putri tadi, itu tidak sampai di situ, tapi juga ada hafalan doa dan hadis yang juga sebagai syarat kenaikan kelas 7. Nah, dan ini kegiatan virtual multi activities ini juga masuk di lembar rapot sebagai penilaian pengembangan diri siswa. Jadi antara penilaian awal pengetahuan keterampilan, kemudian penilaian khas SMP IT Istiqomah yaitu program sadar ibadah, hafalan doa dan hadis, ditambahkan lagi dengan penilaian pengembangan diri yaitu pada kegiatan virtual multi activities ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian informasi dari kami. Terima kasih atas kerjasama Ayah Bunda selama ini. Semoga apa yang kita programkan dapat berjalan dengan baik dan lancar nantinya. Tentu ini semua bisa berjalan berkat support dari Ayah Bunda semua. Selanjutnya saya kembalikan pada MC. Mohon maaf jika ada salah kata atau lisan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Yunita. Acara terakhir adalah pembagian hasil penilaian tengah semester 1 yang akan dibagikan oleh masing-masing wali kelas. Untuk teknis penerimaan hasil penilaian tengah semester yaitu wali kelas akan mengirimkan melalui Wapri ke Ayah Bunda semua. Nah, jika ada yang perlu dikomunikasikan, silakan Ayah Bunda bisa langsung menghubungi wali kelasnya masing-masing. Hasil penilaian tengah semester Ananda itu merupakan gambaran proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ananda selama kurang lebih 3 bulan. Ya, jika ada nilai Ananda yang perlu ditingkatkan, mohon kiranya Ayah Bunda dapat mendukung dan memberikan motivasi kepada Ananda untuk bisa jadi lebih baik lagi karena masih ada beberapa waktu sebelum kita menghadapi penilaian akhir semester. Simpulan dari informasi yang disampaikan oleh pemateri wali kelas tadi adalah penilaian kenaikan kelas nantinya tidak hanya memuat penilaian kognitifnya saja, tetapi juga rekapan program sadar ibadah dan penilaian nilai-nilai keislaman dan penilaian kegiatan khas kelas. Ya, semoga kita semua bisa saling bersinergi mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas dan kuat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran virtual Ayah Bunda hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada lisan dan laku yang kurang berkenan baik sengaja maupun tidak sengaja. Mari bersama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى
أسرى والرب دعاه لحضرته. جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمتي. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا من طلعته والليل